Adapun kisah sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu yang pernah meminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ummu Aiman yang pernah meminum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat ini fi sihhatihi nazar. Kata ahli ilmu, kesahihan riwayatnya ada pembicaraan, maksudnya ada pandangan lain. Maksudnya kesahihannya masih dipertanyakan, diragukan gitu kan. Benar enggak Ibnu Zubair yaitu Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ummu Aiman meminum kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih apa enggak riwayatnya? Maka riwayatnya mutakallamun fiha, maksudnya dibicarakan. Ya, sahih apa enggaknya gitu, mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Min haitsus sanad, dari sisi sanadnya itu dibincangkan. Ya, kesahihan sanadnya dia mesti dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Sedangkan asalnya bahwasanya yang namanya darah itu halal apa haram dikonsumsi? Haram. Asalnya darah itu diharamkan. Apa kata Allah di Al-Maidah? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dakkaytum wama dubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq ila akhiril ayah. Diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian yang kedua apa disebut? Waddam, darah. Al-Quran mengharamkan darah, itu asalnya. Ya, Al-Quran mengharamkan darah. Dan juga kencing haram. Ya, mesti dicintai karena kencing apa? Najis. Ya, najis. Mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Darah termasuk khoba'is, menjijikkan. Ya, darah itu. Maka kita katakan riwayatnya masih dibincangkan, dalam artian ada perselisihan tentang kesahihan riwayat. Benarkah Ibnu Zubair meminum darah Nabi, Ummu Aiman meminum kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah seandainya riwayatnya okelah sahih misalnya, maka ingat itu sekali lagi minal mustathnayat, pengecualian. Dalam artian itu kekhususan siapa? Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kisahnya ketika Nabi berbekam, ini yang dipertanyakan riwayatnya, maksud diperbincangkan kesahihan riwayatnya jemaah. Ketika Nabi berbekam, seingat saya itu ya kisahnya, Abdullah bin Zubair ketika Nabi berbekam, itu Nabi panggil dia, sini, kau pergi buang darahku ini ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, yang super rahasia pokoknya. Paham maksudnya? Bekas bekamnya Nabi SAW, darahnya kan keluar tuh. Kau buang ke tempat yang tidak diketahui dan tidak dilihat oleh siapapun. Paham? Oh siap ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Zubair pergi membawa bekas darah Nabi SAW tersebut untuk pergi dibuang. Tapi di jalan dia berhenti, terdiam. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya enggak keliru kisahnya ya. Di jalan dia terhenti. Tolong antum cek lagi kisahnya ya. Ini seingat saya. Tengah jalan dia berhenti, dia mikir, lah, rugi amat aneh. Main buang aja darahnya manusia yang paling suci di muka bumi ini. Darah siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok rugi banget ana? Mau buang darah Nabi lu. Ya. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai? Bismillah. Dia apa?
Antum lapar kayaknya. Diminum, ya, diminum darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bekas bekamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dia, ya, ditanya kembali, sudah di mana kau buang? Udah kau buang darahnya, tidak ada yang lihat dan seterusnya. Aman ya Rasulullah, aku buang ke tempat yang tidak akan ada orang yang bisa melihatnya. Di mana kau buang? Di sini. Di sini. Maka dikatakan bahwasanya apa? Fima makna, ya, kabar gembira untukmu bahwa jasadmu tidak akan dijilat oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak mungkin satu jasad akan dijilat oleh neraka, sedangkan dalam jasad itu terdapat darahnya siapa? Darahnya Nabi. Paham maksudnya? Dibicarakan kesahihannya aja, mas sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau memang sahih adanya riwayatnya, maka ini sekali lagi adalah khususan siapa? Rasulullah SAW. Jangan ada ustadz yang antum sangat cintai, begitu dia terluka mungkin musim korban, dia cek, kena ngocor darahnya, ustadz, dia sedot darah ustadznya, tabarruk gitu kan. Maka ini tidak dibenarkan, ya. Sekali lagi itu adalah kalau memang sahih riwayatnya, itu adalah khususan siapa? Rasulullah SAW.